Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah brand yang lagi viral nih ya. Di grup Facebook juga rame, kemudian di mana-mana rame. Ini produk-produk Camole ini memang sempat menggemparkan karena memang dijual dalam bentuk unit only ada, yang full set juga ada, tetapi mempunyai harga yang sangat terjangkau. Sudah murah dan termurah. Kemudian ini adalah tipe yang Anda tunggu-tunggu. Sebuah impact range kelas medium ya, yang kelas di bawah 500 Nm. Memang secara spek kalau dilihat di marketplace itu katanya bisa membuka sampai 520 Nm. Dan ini membuat penasaran saya, kira-kira sampai di mana kekuatan Camole tipe B. Kalau nggak salah tipe B ya, tipenya ya. Memang Camole juga nggak ada tertulis tipe-tipe dari setiap power toolnya, hanya A, B, C, D gitu ya. Sebutlah ini tipe B, anggaplah ini benar tipe B. Kita akan uji, kita akan review sampai di mana kekuatan dalam membuka baut yang sudah kita kencangkan dengan menggunakan kunci torsi. Masih banyak yang bertanya pada saya ya di komen di WA, "Bang, kalau Camole pakai baterai JLD bisa nggak?" Nah, ini nih. Jadi, semua produk Camole yang 18 volt atau tertulis 20 volt ini berjenis baterai LXT ya, LXT Makita. Apa itu LXT Makita? LXT Makita adalah sebuah tipe baterai milik Makita yang 18 volt. Ya, 18 volt. Slotnya sama dengan Makita. Sehingga Power Tools Camole ini bisa menggunakan baterai Makita yang original. Nanti kita juga akan uji dengan menggunakan baterai Camole berapa kekuatannya, dengan menggunakan baterai yang Makita berapa kekuatannya. Mana baterai Makita saya ya? Oh ini. Camole, oh Camole. Nah, kalau ini beneran Makita ini guys ya. Kita akan lihat ini. Nah ini guys ya. Kalau Makita itu seperti ini. Istilah LXT ini adalah tipe baterai milik Makita ya. LXT itu Makita 18 volt. Nanti kita juga akan uji dengan baterai ini. Bagi para pemula yang belum mengerti apa itu LXT atau LXT gitu. Sebelah kiri saya ini Makita, kanan Camole. Lihat, untuk slotnya ini sama persis. Jadi baterai Makita ini bisa digunakan di Camole, digunakan di JLD, digunakan di Nagawa, kemudian Uchiha, NRT Pro, Ryu, ada sebagian yang menggunakan model LXT Makita seperti ini. Atau Hiroki, sebagian Hiroki ada juga. Banyak ya untuk baterai-baterai produk China, banyak menggunakan tipe ini. Banyak berkiblat ke Makita untuk pembuatan casing baterainya sehingga ini bisa saling bertukar. Dan inilah alasan mungkin kenapa Anda ini menyukai produk-produk China yang berharga murah ini, karena mempunyai slot baterai yang sama. Kalau Anda udah punya JLD, Anda bisa gunakan Camole ini dengan baterai JLD. Kalau Anda sudah punya Nagawa, Anda bisa gunakan Nagawa dengan baterai JLD. Dengan baterai Camole, semua bisa saling bertukar. Tetapi baterai Camole ini kalau kita pasang di power tools merek Makita tidak bisa. Kebanyakan tidak bisa. Kenapa? Ya tentu karena ada kualitasnya ya. Kualitas sel baterainya beda, kualitas dari BMS-nya beda. Nggak kuat ngangkat gitu guys ya. Bahasa kasarnya gitu, nggak kuat ngangkat. Kalau baterai produk China dipasang di power tools Makita. Tapi ada juga beberapa merek yang bisa digunakan di power tools Makita walaupun produk China ya. Kemudian masih banyak yang bertanya pada saya, "Bang, untuk Camole impact range yang gede, yang besar, yang sebulan lalu pernah Abang uji untuk membuka baut kuat sampai 1000 Nm. Kapan itu Bang ready-nya?" Jadi saya udah bertanya ke pihak Camole, mudah-mudahan kurang dari 1 bulan ini sudah siap kembali, sudah ready kembali di toko yang sama ya, di Lazada dan di Shopee. Karena mungkin kemarin banyak hari libur ya, sehingga itu memperlambat ya proses pengiriman. Mudah-mudahan nggak sampai 1 bulan, unit yang rare item itu, yang 1000 Nm itu bisa ready kembali. Ya, semoga harganya juga masih sama. Semoga, amin. Saya kurang respect guys ya, kalau ngeliat produk, saya review terus langsung harganya nggak beres tuh. Jadi males reviewnya kadang-kadang. Saya tuh jadi males. Ya, karena takutnya nanti Anda menganggap bahwa ini saya goreng-goreng segala macam. Padahal emang ya saya mereview itu sesuai dengan fakta saja. Ya kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus ya. Kalau oblak ya oblak, kalau enggak ya enggak. Itu aja. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari impact range tipe B
box berwarna coklat. Unitnya seperti ini. Untuk packagingnya hanya kardus berwarna coklat seperti ini, polos ya. Kemudian di dalamnya hanya isinya unit dan belt clip. Ini bisa kita pasang di sini, tetapi ini nggak dilengkapi dengan skrupnya ya. Tapi jarang saya pasang. Build quality-nya khas Kamole. Berwarna hijau seperti Makita. Ini mirip dengan modelnya mirip dengan Nagawa. Impact Ren juga ada yang seperti ini ya. Kemudian impact drivernya juga seperti ini modelnya yang Nagawa. Mungkin juga model ini mirip dengan produk dari Molar. Molar impact driver. Juga seperti ini, sama, mirip. Secara build quality seperti ini guys ya. Lumayan sih ya, namanya 300.000. Kita nggak bisa lah terlalu banyak berharap dari sebuah power tools seharga 300.000. Tapi nanti dulu kita akan tes, ya nggak? Siapa tahu dengan 300.000 ini kuat membuka sampai misalnya 400 Nm, kan luar biasa. Ini kan kelas medium. Kalau build quality sih ya lumayan, sambungan. Ya, produk seharga 300.000. Ini hanya kayak stiker gitu ya. Stiker plastik, ini apakah bisa dikotok ini? Oh, begini guys. Untuk drive ukuran setengah, ya ada karet. Kemudian dilapis apa ini? Transparan plastik. Ya. Dibalut karet, grip, belakang sampai ke atas. Ada sebuah indikator baterai dan speed, ya, variabel speed. Kita akan langsung pasang untuk baterainya. Saya menggunakan baterai Kamole. Suaranya sih halus. Dalam mode pembuka, seperti biasa ada mode otomatis yang langsung berhenti, kemudian indikator baterai, kemudian mode pengencangan, speed 1, speed 2. Kita akan ukur beratnya di 1,5 kilo. Enggak, low-nya di 600 rpm, paling low. Kemudian saya maksimalkan untuk low-nya 1500 rpm. Kita ganti ke high. Sama ya, 2168, 69. Kalau kita lihat spek di sampingnya mah hanya seperti ini. Anda lihat, baca sendiri ya. Hanya RPM saja. Mungkin saran buat Kamole ke depan dalam memberikan spek di sini nih ditulislah tipenya sehingga tidak bingung ya, tidak bingung konsumen yang akan memilih, karena mengingat tipe-tipe Kamole itu banyak. Ya, ada ratchet, ada yang drill driver brushless, ada yang brushed, macam-macam. Ini ada juga apa, mesin oskilasi juga nggak ada tipenya ya. Masukan buat Kamole, mudah-mudahan kedepannya nanti dipasang lah ya stiker untuk tipe dari masing-masing power toolnya sehingga nggak bingung. Oke, sekarang kita akan menguji Kamole Impact Ren ini. Ini Impact Ren kelas medium ya, di pertengahan mungkin antara 200 sampai dengan 400 Nm. Saya menggunakan baterai merek Kamole. Kita akan ukur dulu untuk voltasenya di 20,7 volt. Nanti kita akan mengujinya dengan menggunakan baterai bawaan, kemudian xenon yang 20 volt ini, xenon, kemudian kita akan gunakan Makita. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Pertama saya akan kencangkan di 195 Nm. 3 kali 195. Saya akan menguji kunci torsi digital ini. Ini produk dari Chris Bow. Saya akan uji di 195. Apakah sama dengan Lakoni milik saya? Sama ya. Oke, kemudian saya akan naikkan 255 Nm. 255. Untuk biru ini posisi 0. Kemudian saya akan naikkan ke 300. 300, 0. 330, 0. Untuk yang ini 400. Saya akan gunakan yang besar. 400, 0.
400 Nm, 195 Nm, 255, 300, 330, dan yang ini adalah tadi di 400 Nm. 195 Nm. Sebentar. 255 Nm. Wih, sebentar guys. 300 Nm. Nah, kayak gitu guys ya. Jadi penekanan pada trigger itu kita harus mantap, jangan setengah-setengah. Mohon maaf karena banyak sekali saya terima pertanyaan dari Anda, kemudian saya minta videokan. Dia suka tanya begini, subscriber, "Bang, kok saya buka buat matic kok nggak bisa buat apa gearbox matic motor? Padahal di abang kuat sampai 400 Nm misalnya." Nah, itu guys ya. Jadi penekanan trigger ini kita nggak usah tanggung-tanggung, hajar aja karena nggak akan rusak ya, kecuali Anda apes ya rusak. Jadi untuk impact range yang kelas generik itu ya, sampai 6 detik 7 detik aman, biasanya aman ya, kecuali apes ya, 7 detik. Kalau yang merek-merek hebat 10 detik hajar, merek-merek hebat tuh DeWalt ya, Stanley ya, kemudian Milwaukee ya, Ingersoll, hajar 10 detik nggak apa-apa. Tapi kalau merek-merek begini maksimal 7 detik. Bang, repot bang, harus pakai detik segala, pakai stopwatch. Ya udah, hitung dalam hati aja lah kira-kira. Misalnya nanti ini saya sambil hitung ya. Kemudian yang ini adalah 330 Nm. Saya sambil hitung supaya Anda juga ini ya. Harus teriak-teriak nih saya hitungnya nih karena suaranya berisik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini hitungan kelima. Mungkin kalau detik baru 3 detik ini. Cuman kan repot nanti harus pakai stopwatch atau pakai handphone kan Anda nanti. Pakai dalam hati hitung. Ini 400 Nm. Ini pakai masih baterai bawaan ya, baterai bawaan. 1, 2, 3, 4, 5. Hitungan kelima guys. Ampun ini Kamole nih. 400 Nm. Hanya hitungan keempat, hitungan kelima terbuka. Saya nggak nyangka guys, saya pikir ini paling 300-an. Saya pikir ya, paling 300-an. Ternyata ini bakal bikin gempar lagi. Kayak Kamole yang gede itu kemarin. Kuat sampai 1000. Wah, ini bakal diborong lagi nih teman-teman nih. 400 Nm dihajar. Sekedar mengingatkan yang kemarin-kemarin ya, untuk JLD yang tipe gede, yang tipe besar itu, yang tertulis 550 Nm, itu kuat sampai 850 Nm di pengujian ini, baut ini. Ya. Kamole yang besar, kakaknya ini, yang sekarang gaib karena kehabisan stok, itu bisa sampai 1000 Nm menggunakan baut 41. Mudah. Saya akan kencangkan, ini 41 ya, yang tadi 41. 42 ini saya akan kencangkan, karena ini terakhir 400, saya akan uji di 450, kemudian 500, yang ini 550. 450, 500, 550. 450, ini 0. Kemudian 500. 500, 0. Mantap nih kunci torsi. Ceklokannya itu loh. Bikin adrenalin kita semangat. 550. Ini 0. Wah, 550 Nm. Baut ukuran 30, M20. 450, 500, 550. 450. Baru lepas. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. Berarti dengan menggunakan baterai Kamole ini tidak mampu di 450. Sekarang saya akan coba menggunakan baterai Xenon dulu. 450 Nm dengan baterai Xenon. Oh, ukur voltase dulu.
20,6 volt. Xenon 20 volt. 450 Newton meter. Coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak kuat juga guys, ganti baterai. Tapi dia sempat bergeser sedikit sebenarnya. Coba sekali lagi ya, karena maksimal 3 kali untuk pengujian di saya ini. Dengan hitungan kira-kira di 7 detik setiap kali kita tarik. Penarikan ketiga nih, 450 Nm. Lepas guys, ya, di genjotan ketiga 450 Nm. Sekarang 500 Nm. Masih menggunakan baterai produk dari Xenon. 500 Nm guys. 550 Nm. Berharap nggak kuat ini saya, supaya saya nggak narik lagi. aduh, siang-siang panas guys. 550 Nm. Yang kedua. 9. Gila, 550 Nm guys. Terpaksa gue genjot lagi nih. Aduh. 600 Nm. 600 Nm ini 0. 650 Nm 0. Ya, 650 0. Keras loh ini, baut ini. Ada 4 baut. Tadi di sini 600, kemudian ini 650. 4 3. Masih menggunakan baterai Xenon. Kuat guys, enggak. Posisi baterai Xenon ini sudah menunjukkan voltase di 19,8. Saya adain baterai ini cuma buat ngetes aja guys, supaya nggak penasaran. Buat nyiksa power tool China aja ini dibeli. Oh iya, ini grease-nya mulai keluar nih ya. Grease-nya mulai keluar, kemudian nih lihat. Udah hampir mau rontok ini ya. Tapi enggak apa-apa. Saya mau kencangkan dulu, kemudian kita hajar lagi. Kita kencangkan dulu guys. Banyak juga ini majunya untuk skrupnya ini. Kita akan coba lagi kekuatannya. Sudah kita kencangkan. Kita akan coba di 600 Nm, 650 Nm dengan baterai Makita 6 ampere hour. 600 Nm. Sudah.
hampir lepas dan keluar untuk grease-nya. Ya, uang tak akan pernah berdusta guys ya. Tetapi paling tidak bahwa Impact Rand Camole kelas medium ini bisa membuka sampai dengan 550 Nm. Artinya sesuai dengan spek ya, spek pada marketplace. Karena memang di sininya nggak ada tulisan speknya. Kalau nggak salah di marketplace tertulis 520 Nm. Kita akan ukur untuk suhunya di 43,7 untuk gearbox. Sekali lagi 42,8. Kemudian brushless motornya, aduh gimana lubangnya ini, saya paskan ke lubangnya. Brushless motor di 52 derajat. Oh yes, tadi kita sudah mereview dan menguji performa dari Camole Impact Rand kelas medium ya. Kalau nggak salah tipe B yang seperti ini. Produk ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau di 300 ribuan unit only. Dan setelah tadi kita menguji, saya menguji dalam 3 part. Part 1, 195, 255, 300, 330, 400 dihajar semuanya dengan Camole menggunakan baterai Camole. Kemudian di part 2, 450, 500 Newton dan 550 saya menggunakan baterai produk dari Xenon karena menggunakan baterai Camole tidak kuat ya. Tidak kuat untuk di 400, 500 dan 550. Memang baterai itu sangat berpengaruh ya. Kemudian masih penasaran lagi saya naikkan ke baut yang di atasnya di 600 dan 650 Nm. Untuk 600 saya coba pakai baterai Xenon nggak bisa. Kemudian saya pakai baterai Makita yang 6 ampere hour juga nggak bisa. Saya sempat 3 kali genjot atau 2 kali genjot tapi sampai hitungan ke 15. Jadi saya pikir udah cukup ya untuk menyiksa power tool ini. Tapi ya itu tadi ya, namanya produk berharga murah. Tentu untuk bit quality dari kekuatannya ya tentu punya keterbatasan ya. Terbukti ini sempat oblak tadi ya, kita udah kencangkan. Tapi paling tidak bahwa Camole tipe B ini mampu membuka sampai dengan 550 Nm. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa menurut saya. Kalau Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya untuk Impact Rand kelas medium itu biasanya paling hebat-hebatnya di 450. Itu udah hebat-hebat banget 450. Ya, udah kita maksimalin itu sampai 450. Tapi ternyata Camole ya yang lagi viral ini bisa membuka sampai 550 Nm. Good job Camole. Oke guys, demikian video review Camole Impact Rand medium. Semoga bermanfaat. Bisa dijadikan referensi buat Anda yang menginginkan sebuah Impact Rand berharga terjangkau tetapi mempunyai kekuatan yang cukup luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.